Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung di pembelajaran di YouTube. Ya, kita akan belajar pada pembelajaran ketiga subtema 2, tepatnya halaman 47. Ini saya bacakan ya, kan saya share screen juga. Nah, ini tampilannya di layar kalian. Kita belajar halaman 47. 47. Ya, yang A itu adalah produsen, kemudian distributor, dan konsumen. Nah, ini yang kita pelajari. Saya akan bacakan. Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Orang yang melakukan kegiatan ekonomi disebut pelaku kegiatan ekonomi. Berdasarkan kegiatan ekonominya, pelaku ekonomi terbagi menjadi 3. Ini ya, produsen, distributor, konsumen. Kita fokus yang produsen. Nomor 1. Produsen. Kalian bisa membacanya sendiri ya di situ. Saya akan jelaskan dengan singkat. Produsen itu merupakan pelaku dalam usaha dan kegiatan produksi. Produksi itu sama seperti menyediakan barang, kemudian menyiapkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi. Produsen bisa perorangan, sekelompok orang, atau badan usaha atau perusahaan. Kemudian yang kedua adalah distributor. Distributor sendiri itu adalah pelaku kegiatan ekonomi distribusi. Distribusi itu adalah penghubung antara produsen dan konsumen. Sama halnya produsen, distributor juga perorangan, sekelompok orang, ataupun badan usaha. Kemudian yang ketiga, kita lanjut ke konsumen. Konsumen adalah pelaku kegiatan ekonomi konsumsi. Konsumsi itu berarti membeli atau memakai barang yang telah diproduksi dari produsen. Itu. Bagaimana? Apakah sudah jelas terkait dengan kegiatan produksi, distributor, konsumen tadi itu ya. Kemudian yang berikutnya kita lanjut yang baliknya. Ya. Kemudian yang B. Lanjut yang B. Yaitu menunjukkan sikap positif terhadap keberagaman karakteristik. Ini ya, saya jelaskan dengan singkat juga. Bagaimana bentuk rambutmu? Bagaimana ukuran tubuhmu? Bentuk rambut orang Indonesia bermacam-macam ya. Perlu kalian tahu, ada yang lurus, berombak, ataupun keriting. Lah, kamu yang mana? Kemudian tubuh. Ada yang tubuhnya pendek, gemuk, tinggi, kurus, dan sebagainya. Bentuk rambut, ukuran tubuh, dan warna kulit termasuk contoh karakteristik fisik seseorang. Selain warna kulit dan bentuk rambut fisik, karakteristik tersebut menjadi ciri khas seseorang. Ya, dari fisik itu atau tubuh yang terlihat gitu. Kemudian karakteristik fisik dalam lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, semua perbedaan karakteristik fisik jangan menjadi alasan untuk berselisih. Ya, kemudian karakteristik fisik merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu dengan segala bentuk, segala ciri khas yang berbeda. Ada yang keriting, kurus, pendek, gemuk, lurus, putih, hitam, sipit, mukanya agak lebar, itu macam-macam di situ. Kemudian bentuk sikap positifnya bagaimana? Dalam keberagaman karakteristik lingkungan rumah tangga, yaitu mensyukuri perbedaan karakteristik dalam keluarga. Kemudian menyadari bahwa perbedaan karakteristik fisik dalam suatu keluarga adalah hal yang biasa. Saling menghargai kekurangan dan kelebihan karakteristik fisik, kemudian peduli saling membantu. Kemudian sisi positif keberagaman karakteristik di lingkungan sekolah. Memahami bahwa satu sekolah terdapat keberagaman karakteristik. Dalam kelas 4 lah, ada bermacam-macam karakter dalam bentuk fisiknya. Kemudian bersikap rendah hati, tidak rendah diri ketika mempunyai kekurangan fisik, jadi tidak usah malu ketika kalian memiliki kekurangan fisik. Saling menghargai perbedaan karakteristik, menumbuhkan perasaan saling membutuhkan.
Kemudian dalam masyarakat, mengenali keberagaman karakteristik dalam masyarakat juga, kemudian santun, menjalin kerjasama, bersikap peduli. Itu ya, tentang karakteristik. Jadi ketika ada salah satu anggota keluarga, teman di sekolah, ataupun tetangga di masyarakat yang memiliki kekurangan fisik, tidak boleh menjadi bahan perselisihan atau bahan bullying. Karena itu tidak dianjurkan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu ya. Yang berikutnya C, cerita legenda. Kita seringkali belajar ya cerita legenda. Unsur-unsur cerita, saya akan ulangi lagi, unsur-unsur cerita itu meliputi tokoh, kemudian alur, kemudian setting, amanat atau pesan, dan sebagainya itu di situ. Kemudian wilayah Papua memiliki banyak khas, baik dari segi fisik maupun sosial budaya. Salah satu keunikan Papua adalah ditempati masyarakatnya. Daerah tempat tinggal masyarakat Yogyakarta beragam, seperti dataran tinggi, dataran rendah, pesisir kota, desa. Di Papua juga dijumpai banyak sungai, di antara Sungai Membrano, Sungai Baliem, Sungai Digul. Ini, kita lihat di halaman 49, asal mula Sungai Maruwai. Kalian bisa membacanya sendiri ya, dengan seksama, itu panjang di situ. Nah, kalau sudah kalian baca, saya tidak panjang lebar lagi. Untuk tugasnya bisa dikerjakan halaman 51, 52. Kemudian untuk pembelajaran 4-nya, itu sama materinya kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan. Tugasnya halaman 56 dan 57. Jadi ya video singkat yang bisa saya bagikan. Kalian bisa melakukan belajar dengan mandiri ya. Videonya seperti itu. Saya akhiri. Selamat pagi dan sampai jumpa.